jalanaken puasa ning bulan Ramadan awit esuk sampai tekang sore ora mangan ora minum. Begitu wayahe sore jam 6 lebih krungu suara ning masjid Allahu Akbar, ternyata azan maghrib. Bahagia mboten sampeyan? Alhamdulillah ya Allah, nembe krungu suara adzan baik, ternyata kita ini sudah bisa berbahagia loh. Berarti bahagia itu sangat simpel. Saking sampeyane gawe syarat bahagia semono angele. Kudu duwe mobil tahu bahagia, duwe motor tahu bahagia. Padahal sing aran bahagia ora duwe apa-apa, mung krungu suara adzan ternyata bisa bahagia. Berarti bahagia itu sangat simpel. Makane aja gawe ake-ake syarat bahagia. Mungkin nang barangnya sampeyan gawe syarat bahagiane kita terlalu banyak. Kononkah kita bahagia bakal mobilnya anyar, bahagia bakal motore anyar. Padahal setiap waktu, setiap saat asal otaknya cerdas bahagia banget. Makanya hari ulang tahun desa puniki adalah sebuah pembelajaran bagaimana anak putu Bayur Kidul bisa berbahagia dengan hal-hal yang kecil dalam kehidupan. Kenapa? Karena ketika orang itu sudah bisa berbahagia dengan hal-hal yang positif, ketika orang itu bisa berbahagia dengan hal-hal yang kecil, maka untuk melakukan kemaksiatan adalah kemustahilan. Kenapa? Karena rata-rata orang yang bermaksiat adalah orang yang hidupnya tidak berbahagia, maka dia akan mencari kebahagiaan dari kemaksiatan. Anane wong tekaning diskotik kenang apa? Karena pengen bahagia nih umai sumpek. Iya kan? Anane wong mabok. Kenapa? Karena dia pengen bahagia dengan hayalannya. Sawise mabok ngayal, akhirnya berbahagia dengan mabok-mabokan. Maka berbahagialah sampeyan sing bisa bahagia hanya dengan secangkir kopi karo udut siji. Alhamdulillah. Ketika masyarakat kita biasa berbahagia dengan hal-hal yang positif, maka bahagia dengan hal yang negatif akan semakin berkurang di dalam kehidupan. Makanya bahagia itu harus dilatih. Kenapa? Karena memang di dalam kehidupan durasi bahagia itu waktunya pendek. Beda dengan durasi kesengsaraan, itu waktunya panjang. Kok bisa begitu? Jakanya sampai ditenana dalam kehidupan. Suwe senenge apa suwe susah? Ya suwe susah. Ya memang begitu. Kita seneng, kita bahagia. Bisa dihitung dengan hari, bisa dihitung dengan jam. Contoh, Kang. Contoh, sampeyan pengen tuku motor, akhirnya nyelengi, sawise duwite akeh, kuat tuku motor, alhamdulillah. Bahagia mboten? Bahagia pirang dina. Orangnya sampai setahun kesuwen, paling anda sebulan bahagia numpak motor mubang. Setelah itu menjadi camah, menjadi hal yang biasa. Pragat kuen kari susai baik jagat bengi kudu dianjingaken, motore belok kudu dicuci, setahun sepisan kudu diperpanjang, bensinnya entok kudu diisi, malah kudu duwe aplikasi anyar. Wes gak aja kita mau duwe motor maning. Nah, angil bayar jadi duwe motor. Setiap kehidupan yang sing suwe ki blenake, sing suwe ki sengsarane. Termasuk ya survei tau kan wong dadi kuwu enak sote pertama menek akan mblenger ndas. Ya kebahagiaan itu hanya sesaat. Termasuk sampeyan bengen durung duwe pasangan, akhirnya pengen menikah. Setelah menikah bahagia pirang bulan. Menek akan ibu-ibu ngelus-ngelus dada bae la ilaha illallah. Tiwas tak kawin bokap kita mau beli mekonon. Arian wong lanang jenguk.
maksudnya makane niki teh kula lan panjenengan sami manusia coba belajarlah bahagia dengan hal-hal yang sederhana. Makanya ya harus dilatih sebagaimana orang tua kula lan panjenengan sami dulu melatih anak cucunya kebahagiaan dengan hal-hal yang kecil. Makanya bahagia itu harus dilatih. Dengan apa kita berlatih kebahagiaan? Dengan apa yang pernah dulu orang tua kita lakukan. Ternyata orang tua kita itu bahagia tanpa mobil, tanpa motor. Iya kan? Zaman bengen sampean sing tua-tua duwe HP. Ora duwe, tapi dolanan telepon-teleponan. Ngertina siapa tahu nggo kerek balon. Iya dipai benang, tarik mana, siapa sebelah kanan, siapa sebelah kene, ning kanan ning kuping, kene ning cangkem. Halo, halo, krungu sesira. Ya kongkon ora krungu ne priwe yo ngadep-adepan. Tapi bahagia enggak pada waktu itu? Bahagia, berarti bahagia itu sangat sederhana dan Islam turun untuk memberikan solusi bagaimana Anda bisa berbahagia di dalam kehidupan. Loh, kenapa? Karena sebuah keniscayaan, sedahsyat apapun peredaran kejahatan, sehebat apapun kemaksiatan, maaf, Islam tidak akan pernah terkalahkan. Dibuktiin aja Kang, di sini sudah banyak berjejer diskotik. Yo dihitung pengunjung diskotik kalau pengunjung jemiahan akan di nggak ke jamiah apa urusan? Nah, sok dideleng dihitung. Iya, nah iya Islam selalu akan di atas, makanya santai wah. Ada geratak berut haram kafir konen tok Islamnya bakal mau konen menyebarakan Islam jadi ancamin neraka kabeh. Iya nyulut menyan neraka, neraka. Sebelah kanan tertawa adem mari bersama Bapak di surga. Wahai domba-domba yang tersesat, aku giring engkau ke surga Allah. Kanan tertawa suarga, kene tertawa neraka. Ya bubar kon ini. Makanya tawarkan kebahagiaan. Islam membina masyarakatnya itu supaya hidup berbahagia. Dengan apa? Dengan apa yang kita temukan dalam kondisi setiap hari. Kita lahir ning bayur, urip ning bayur, gede ning bayur. Secara tidak langsung Allah sudah memerintahkanmu untuk menjadi orang bayur. Makanya aja jadi wong Arab ruwet konene. Nah iya korban kudu wonta sinti nemu wontane. Iya, makanya kita ning bayur korbane ya wedhus endi wis wedhus bayur bae jatuh atoh. Iya, kenapa? Ya karena korban itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya syaratnya yaitu mah kalau yang mau berkorban bagus sih ya, sekalipun kamu tidak mampu ya jangan tidak sama sekali. Sing kuat mangga nganggo ngodos, luwih kuat maning nganggo sapi, beli kuat nganggo cempe. Boleh jangan korban kok cempe. Siapa sih tapi syaratnya kun siapa sih ngarep korban yang memayoran konon. Mantap. Sing penting begitu yaumul udhiyah sampeyan nyembelih bisa wedhus sing gede ya sing gede, bisa cilik ya cilik, beli kuat tuku dagingi bae supaya dinakun bareng bayar marioran. Untuk apa? Untuk melatih diri kita ini jangan sampai jadi orang yang toma. Maksudnya ngarep-ngarep pemberian dari orang lain. Jadi yang masih bagus gak tuku dewek. Mantap. Jelas? Nah, maka sampeyan tuku dewek, nyate dewek, akhirnya berharap enggak dengan daging yang ada di masjid? Ya ora, dagingnya sampeyan sengit karo panitia masjid. Kenapa? Karena sampeyan toma ngenteni bagian sing masjid, bareng beli kebagian, akhirnya panitia salah kabeh. Ya kenapa? Karena hidupmu terlalu banyak berharap. Makanya untuk menghilangkan harapan itu wis kun dipai syukur ora ya ora Pak. Duh kenapa? Karena beli dipai gak kader duwe daging dewe, nyembele dewe, mayoran.
gabari krungu sing tukang ngarep-ngarep daging iba. Ya kenapa? Ya kadang-kadang wong salah ngaji kula bakuan. Maka perlunya seorang guru itu untuk mendidik, untuk membimbing bagaimana yang terbaik. Ya kan anak santri ning pondok pesantren dia sudah sukses hidupnya. Akhirnya permisi ning gurune kiai, kula badhe luru pengalaman spiritual. Akhirnya dheweke tapa brata ning tengah-tengah alas, begitu lagi tapa berata dheweke ndeleng manuk suwiwine tugel, akhirnya manuk mau nglumpruk ora bisa luru pangan. Ternyata subhanallah murai Allah subhanahu wa ta'ala manuk-manuk sejena ki pada tekang gawa panganan kian bro akhirnya mati beli manuk bau ora. Kenapa? Karena akeh sing ngupai pangan. Akhirnya santri mau balik. Kiai, alhamdulillah setelah dalam perjalanan spiritual saya menemukan sesuatu. Apa? Ana manuk sikil pasuwiwine potel beli bisa mabur, beli bisa luru pangan. Terus saya menyimpulkan sekalipun saya tetap berdiam diri, Allah akan tetap kasih saya. Betul nggak kesimpulannya? Betul nggak? Betul, tapi kurang tepat. Akhirnya ditegur sama kiainya, kenapa kamu berpikir ingin menjadi burung yang sayapnya patah? Kenapa kamu tidak pernah berpikir untuk menjadi burung yang memberikan makanan kepada burung yang sayapnya patah itu? Maksudnya ya akeh wong berpikir wis lah kita mau meneng bae. Kenapa kita tidak berpikir untuk memberi tapi mikire nyadong bae. Ya akhirnya ya mangkon. Ya setelah karena pengennya dipai baik sing diwaca hadis tangan di atas itu lebih hebat daripada tangan di bawah. Akhirnya bagian dipai gemong mekonon ku pengennya nyerowok. Ya kenapa? Karena tangan di atas itu lebih baik. Makanya emong mekonon ki nyerowok dewek ya remek entok. Nah kehidupan bangsa kita kenapa dadine gonjang gancing kayak kenen? Karena wong jaluk tangannya ning dhuwur. Duh, kenapa? Ya karena untuk menciptakan kesejahteraan Islam sudah punya rumus. Apa rumusnya Islam? To'amul wahid lil isnen wa to'amul isnen lil arba'ah. Maksudnya mangane wong siji ku bisa dibagi loro, mangane wong loro ku bisa dibagi papat. Maksudnya kita umat Islam jangan serakah, bakal kita kuat mangan tangga bature lirikan nana durung sing ora mangan. Kalau semua prinsip Islam itu dilaksanakan seperti itu, yakin nggak ada kelaparan dalam kehidupan ini. Permasalahannya dudung bagi. Ya kenapa Indonesia dengan kapasitas penghasilan sekian, kenapa masyarakatnya tidak sejahtera? Karena ada manusia yang mengambil jatah orang lain. Akhirnya daging korban beli raca. Kenapa? Karena ana sing ngelepupu dewekan. Bener dibagi sekiloan kun 5 kilo dewekan. Iya, makanya dikumpulkan dan disiji ning kene kanggo apa? Kanggo ngeling-eling bahwa kehidupan kula lan panjenengan sami itu bukan hanya hasil perjuangan kita, tapi juga hasil perjuangan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Maka kita perlu untuk mengingat jasa-jasa beliau di dalam kehidupan, termasuk kita bisa berpegang teguh kepada ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah atas jasa orang-orang kita dulu. Walau bagaimanapun Bayur itu subhanallah ya manjingnya ajaran agama Islam dari di wilayah Bayur. Dari titik mana Jang? Dari titik tahun 1634 di zaman Raden Singaperbangsa. Ketika penjajahan Belanda, beliau ditugas dari tanah Mataram
Galuh Kang, iya asale mah wong Galuh, cuman yang utus itu adalah kerajaan Mataram. Untuk apa? Untuk menghandle VOC dari kehidupan supaya jangan sampai menjajah masyarakat yang ada di wilayah Karawang pada umumnya. Maka diutuslah Raden Singaperbangsa. Maka Bayur dulu dijadikan sebagai lumbung padinya. Bengen. Iya wengen mah ya sok bae takon wong tua-tua ki mancingnya ki lumbung lebak ini ki. Mana jejer apa terus? Bener beli Pak. Ya kayak ayah pun mah. Kok bisa? Ya karena orang tua kula lan panjenengan sami bukan hanya ahli dalam bidang agama. Jadi orang dulu itu kiai itu bukan hanya bab agama yang dikuasai. Makanya kenapa disebutnya kiai? Siapa itu kiai? Kalau dulu kiai itu apa saja dan siapa saja yang dihormati maka dia disebut kiai. Kok apa saja Kang? Ya karena dalam kehidupan orang Jawa bukan hanya manusia yang namanya kiai. Wong keris be kiai. Iya kan? Nah ning Cirebon arane kiai pleret. Uang tak tombak. Tombak. Jadi kiai itu bukan hanya manusia, sampai tekan kebo garane kiai. Ning Solo, kiai siapa? Kiai Selamat. Berarti kiai itu siapa saja dan apa saja yang dihormati manusia. Kenapa dihormati? Karena dia banyak memberikan jasa di dalam kehidupan. Jadi dulu itu jasanya para kiai. Sejak kapan? Sejak dari zaman runtuhnya Majapahit ketika terjadi perang Paregreg saudara, perang saudara antar Majapahit. 40 tahun Majapahit perang habis-habisan karo sedulure dewek. Akhirnya karena perangan teman-teman sawai lah kasing dadi. Kenapa orang dadi? Karena pengairan beli diurusi, masyarakatnya boro-boro nyemplung bang sawah, melayu-melayu bae nang perangan. Bareng zaman sekina zaman yang perangan daud dihajar corona buis gegeran der jagat. Iya kan? Nah iya makanya ya ini kalau tidak penting jangan keluar. Ya bakal wong Islam ya ora aneh. Loh kenapa? Karena Islam dari dulu mengajarkan seperti itu. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kebaikan Islam seseorang itu ketika dia meninggalkan hal-hal yang tidak penting. Bakal beli penting yang ngapain metu-metu konon ora. Nah ya iya apa maning sampean duitnya langka tukang bange pirang-pirang aja metu-metu. Bisa di golongan kuno ora susah dikongkon mangsa metua. Ya kenapa? Karena takut banget dengan Bang Emo. Iya. Ya tapi juga ada sisi positifnya. Dengan akehe sampian Bang Dinan sing nagin nguma akhirnya solo jam iyahan. Loh kenapa? Ya karena ngindari mantri Bang. Iya akhirnya jam iyahane kebek ya kan masa nagi ya menteri bank ning jam iyahan. Ya iya ya ternyata ketua kelompoknya tuh mailu jam iyahan maning. Iya karena bank zaman sekarang kan yang nagih kan bukan pegawai tapi ketua kelompok. Sadar atau tidak sadar masyarakat diadu satu sama yang lainnya. Makanya nih Pak Polisi perlu diselidiki bank model kayak gini. Daya iya ya karena bank yang resmi saja dari pemerintah ada BCA, BRI, Mandiri penagihan itu hanya sampai jam 4 loh. Kin bang apa setengah sanga bengi masih nagih baik. Ya kenapa banyak penagihan bank? Ya karena manusianya itu sendiri dia tidak cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Dia terpancing nafsu supaya uripe pada karo wong sejen akhirnya utang ning bank. Yang lebih parah maning wis karuan utang ning bank ora ilok warah karo suamine. Anak ning kene sing mekonon
Akeh. Senda bari krungu tumang menungsa kaya kono. Ngutang ning Bang Jora wawara ning lakine tukang upama malam mantri banget diomong kon ini nagih aja ning omah ya. Kono ning warung ngarep tek titip nang kono duwite. Ya kenapa? Ya kalau orang tidak cerdas ya seperti itu. Maksudnya, sampian utang bangkun kuntoke bareng karo laki nira orang. Kenapa sih sing tanggung jawab dhewe kan? Makanya wara-wara wah bakal utangku. Islam tidak ada pembelajaran seperti itu. Kenapa? Karena Nabi sendiri ketika utang apa ngomongnya? Na'udzubillah. Makanya doa Nabi apa? Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung dari lilitan utang. Jadi Kanjeng Nabi membaka utang ku na'udzubillah. Wah ya takang umate utang je alhamdulillah. Alhamdulillah di ACC di siratlah. Cair je sukikika. Sejak kapan ning Islam anak ajaran oli utang alhamdulillah. Ya daripada kelaparan, kalau hanya sekedar untuk makan beli mungkin. Biasane dadine utang sepirang-pirang kin nutugi gengsi. Betul. Iya. Ya kenapa? Yong baka urusan mangan ning wilayah Bayur, urip wong papat 50.000 ki cukup baka mangan bae, Mbah. Iya. Iya, gajine ora cukup karena gengsi. Mas aja Kang sok ditong baka wong papat mangan beras entok pirang kintal. Kintal tak kilo? 3 kilo cukup? 2 kilo? Oke, 2 kilo. Wong papat, wong wis gede sekilo beras bagus 10.000. 2 kilo berarti 20 cukup beli. Sisa pira? Sisa 30.000 nggo tuku lawuh 5.000 oncom. Ya blenak ya Kang, makane kenapa lawuh oncom dadi blenak? Karena sampian mangane durung ngeli. Makanya dalam ajaran agama Allah Kanjeng Nabi ngajarakan baka mangan kupriwen. Jauhe Kanjeng Nabi mangana sanalikane lagi ngeli mandega sadurunge wareg. Baka mangan wong lagi ngeli dilawuhi apa bae gah enak. Wong ngeli tekang omah lah kalawu-lawu anane segah karo kecap manjing beli. Karo kecap be manjing apa maning anak oncom sampai oncom 5.000 ya beli cukup nang oncom bae aja Kang janganan janganan bahkan ning Bayur makari muter jabak karang beoli kabeh janganan. Iya ya kenapa? Karena kitanya kadang-kadang tidak kreatif, banyak tanah nganggur tapi ora ilok ditanduri. Serap tangannya kreatif, serap nandur ceplik, nandur bawang, nandur tomat, nandur sayuran. Akhirnya untuk kebutuhan sehari-hari beli perlu mangkat ning warung apa maningkin ceplike nanjak sabrang siji berekane sewo. Makanya orang tua kita dulu itu kan orang-orang yang kreatif. Beli gelem meneng sabrang nandur dewe ceplek nandur dewe akhirnya uripe adem. Sekarang kita anak cucunya bergantung kepada kehidupan orang lain. Yang nyawa pengen tening kok Orya subsidi mudun. Ya kenapa? Kenapa kita anak cucu ini tidak pernah berpikir untuk membuat Orya sendiri? Padahal kuliah mah pada dhuwur-dhuwur, sarjana pertanian, sarjana kimia, sarjana masa gawe Orya beli bisa.
Orang tua kita dulu pertaniannya hebat. Hebat dengan apa? Dengan cara mereka tanpa urea. Orang andalakan pabrik gawe dewe, dicek unsur pH-nya ini, tanahnya ini berapa, unsur haranya berapa. Kadang-kadang wong tani ini beli weruh pH ku apa. Kita sering takon nih wong tani, memang sampian orian entok semono kintal ku pH tanahnya berapa? Lembu. Unsur haranya berapa? Apa maning cekono unsur hara? Iku wae tempo kula melu ning pertanian, kula tuku sawah nyacak dadi wong tani, ternyata subhanallah aja maning kongkon baguse priwen yang galeng belangka. Ayo bener beli ayo. Ngene galengnya masih butuh beli. Bakal kabeh galengnya. Maksudnya jaga, iya sok bae Pak, sampeyan bayangin, bakal galengnya langka, banyune milih beli. Labas beli, labas. Begitu sampeyan ngorea, singarane orea setelah ditawurakan ngerendep mengesor apa dadi banyu? Kentir tadi, berarti sampeyan ngorea, kang ngorea sawai siapa kan ke banyu dimilih. Dan maksudnya orang yang cerdas akan berpikir kalau sawah itu pengen bener berarti galengnya kudu diberesi. Wong tua kita pengen subhanallah wah sedurunge mudun mengsawah ke galeng dikit peragat ke galeng ning pojokan galeng dipai suguhan bubur abang bubur putih sambel bakal ning dubure iwak pedang. Benar? Ning anak putus ini kafir, ini sesat, menengah, mangsa ngerti ya lebak itu. Ya apa? Ini bayur bong. Tapi itu tidak dia mangsa ngaret diajarakan karena Kanjeng Nabi tidak mengajarkan bab pesawahan. Kenapa? Laka bab pesawahan karena ning Arabe ulah kasawah Kanjeng Nabi korilok ngoyo seumur-umurku. Kanjeng Nabi korilok tandur. Loh kenapa? Karena ning Arabe laka sawah lah bakal belajar pertanian mene belajar karo wong Kerawang, karo wong Bayur, karo wong Indramayu. Iya Pak, karena mereka biasa mengolah tanah pertanian. Kenapa kudu ana bubur abang bubur putih? Karena untuk menciptakan unsur hara yang tinggi perlu jamur yang hebat, yang kata orang-orang pertanian itu namanya jamur trichoderma. Dari mana trichoderma itu muncul? Itu dari nasi, bisa dari air nasi, ya kan, banyu pesusen, bisa sing berase langsung atau tidak akan bubur. Kenapa abang karo putih? Karena bubur abang itu mengandung unsur gula. Kenapa? Karena jamur trichoderma itu bisa berkembang biak ketika dia dikasih makan dengan yang manis, itu namanya gula. Maka nih buburnya sampai tekang jamuran. Iya karena memang jamurnya yang diharamkan. Aja ngomong mubatir bakal beli ngerti kuon. Jamurnya berkembang biak. Setelah jamur trichoderma itu tumbuh subur di pojokan sawah, engkau nenek ditarik karo pacul, terus diaduk menjadi satu supaya satu sawah kita itu mendapatkan bagian jamur trichoderma. Nanti berkembang di sawah kita akan meningkatkan unsur hara yang ada di sawah kita. Ketika unsur haranya itu bagus, maka sing 100 bata cukup 3 kilo orea. Kenapa dadine kekintalan? Yang wis remek bepek tanahe. Tanahnya sudah hancur, sudah banyak racun. Engkula meriksa pH ning Dermayu ning sawah kula dhewe tancep nelep, bukan kita. Alate sing rusak iki. Tapi tak pikir mang saya alat anyaran rusak. Kenapa? Karena begitu dicek pH-nya boro-boro 5, boro-boro 4, 3 pH tanahnya saja sudah 3. Berarti tingkat keasamannya ini berapa? Unsur haranya sisa berapa? Ya palingan 100 bata kudu sekintal organik. Oh saja terlanjur disesat-sesatakan jangan wong nyukuh.
Ya iwak petek cekang gua apa? Ikan petek itu adalah cara untuk meningkatkan asam-asaman yang ada di tanah, baik itu asam humat ataupun asam sulfat. Kenapa iwak petek? Karena iwak sing paling murah ku petek. Lamun etongnya murah menggo etong suruh ukuran. Yang etongnya 80.000 bakal wis mateng. Iya, akhirnya nganggone iwak petek sing tuku 1.000 masih oleh seplastik. Makanya wong bengen kenapa iwak petek ditaruh ning sawah, bakahana tumpeng ning sawah, cekere dipotel, endase dipotel, ditancap-tancapaken ning tanah. Itu bukan buat ngasih bukan ngasih makan tanah, tapi untuk menumbuhkan asam humat dan asam sulfat. Makanya ceker dibalang akan mono blebes, bikin balang namaning blebes untuk penunggu sawah. Pikiran ira penunggu sawah kan jin, iya kan? Nah siapa aja kan penunggu sawah? Ya penunggu sawah kita itu adalah zat yang ada di dalam pesawahan. Oh aja mus dikapir-kapirin aja gini. Iya, ya karena kita tidak sadar dulu para kiai itulah yang mengangkat pertanian. Ya setelah hancurnya Majapahit, pertaniannya hancur. Siapa yang pertama kali membangun? Adalah kiai yang datang, Maulana Insya. Dibikin bendungan, cara pertaniannya seperti ini. Kok tandure dinakian, bakal dinakuan aja nanduran. Ya, bulan Hijriyah, jangan lihat matahari on. Loh kenapa? Karena Hijriah itu yang dihitung itu perputaran bulan. Bulan itu munculnya bukan dari timur tapi dari barat. Baratnya ya Arab sing ulu kacok. Ngeleng bulan ya Arab mau wis katon hilale. Ning kene kan kari Arab dikit dongole. Oh wis aja ao. Ngajak tukaran bae pada yoman. Ya itu bagaimana bisa aja takon bagaimana kun maki yang Sabtu ya serok ki yang Minggu ya mangga nggak jadi masalah, tapi beda dari dulu. Perbedaan itu adalah keniscayaan. Makanya dadi wong cerdas supaya aja tukaran ki masalah kunut betigawane emang politik golongan ya hancur. Jangan tarik ke bawah tapi tariknya ke atas. Yang pakai kunut itu pemikirannya siapa? Pemikirannya Imam Syafi'i. Berarti sing memakai kunut berarti mengikuti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu wong pinter tutup, wong hebat tutup. Hebat berarti yang memakai kunut itu hebat. Yang tidak pakai kunut itu Imam Abu Hanifah. Hebat nggak Abu Hanifah? Hebat. Berarti yang tidak pakai kunut mengikuti Imam Abu Hanifah berarti hebat dong. Jadi sing nggo kunut hebat, sing ora kunut hebat. Kenapa? Karena narik emang dhuwur. Bareng kun narik emang sor baka kunut NU, beli kunut Muhammadiyah, golongan ya tukaran dadine. Ya kenapa? Karena kebencianmu kepada sesuatu yang kamu anggap mungkar itu bukan karena kemungkaran itu sendiri. Maksudnya ya Kang, ya kan ustad, kiai, wong sing bener bahkan dalam bocah mabok sengit, dalam wong main sengit. Kebencianmu itu karena perjudiannya apa karena orangnya? Yakin karena perjudiannya? Yakin karena maboknya. Loh kenapa kamu benci kepada orang mabok? Saya melihat kamu benci kepada orang mabok. Kenapa? Karena sing mabok dudu anak ira. Serok ngomong ayo. Lamun sing mabok anake sampian, apa disupatani apa njaluk pangapuran ning Gusti Allah. Ya Allah nyuwun pangapurane anak kita ki Gusti, kira-kira mari dadi wong mabok. Iya beli. Berarti sengite sampian ning tukang mabok bukan karena maboknya saja, karena sing mabok tangga nira sing rebutan wates kar. makanya berpikir menjadi orang yang cerdas. Ternyata kebencianmu kepada kemaksiatan itu bukan karena kemaksiatan itu sendiri, tapi ada faktor lain yang mendorongmu untuk membenci.
ana bocah wadon putih ayu nganggone celana pendek numpake motor lanang dugal beli sampean dugal disupatani untuk bersih ning irengane punten jeje apa putuni ya Allah. Dan makanya dalam kehidupan ini jangan mudah memvonis orang lain, karena orang cerdas berpikirnya jauh, melihat sapi dengan rumput. Ya kalau orang cerdas ya saling dihargai, sapi juga berharga, rumput juga berharga. Larang di suket karo sapi, larang sapi karena sampiannya ngelemnya jejeg. Maksudnya sapi bisa gede semono kudimpani apa? Lamun sapi celepet nembe lahiran regane pira? Paling 5 juta. Kenapa bakal wis 2 tahun regane 20 juta? Karena dimpani suket serok sampian ngarita suket terus adolan meng tukang sapi yang sing sekandek di 20.000. Benar? Maka sapi bisa gede semono ku zaman 2 tahun, bakal 2 tahun 700 dina, berarti 20.000 ping 700 pira. Berarti rega sapi kalau rega suket kula ranti ya keder jawab bikin. Ya kenapa? Karena kadang-kadang manusia melihat itu dari prinsip yang sesaat. Makanya kula lan panjenengan sami berpikirlah cerdas. Meskipun ketika para kiai ya kan mengajarkan kepada kita bahwasanya takdir manusia itu sudah ditentukan oleh Allah, bukan berarti kita harus jadi malas, tapi terus berusaha menjalani takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kenapa? Karena memang semuanya itu diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan kebaikan, tapi di sisi lain Allah juga menciptakan kemaksiatan. Berarti kemaksiatan itu dibuat oleh Allah. Lah mengapa tidak? Ngoline gawe ne Gusti Allah. Makanya laka kalaya laka menang nek Gusti Allah kabeh. Itu berarti orang menjadi maling itu takdir. Ya bisa jadi ya, tapi tetap sebagai orang Islam kita harus membenci kepada pola pencurian. Tapi juga kita harus sadar. Kenapa? Karena dengan adanya anane wong dadi maling, akhirnya anak pegawean sing ngarane satpam. Maksudnya kan ya serok baik lamun ning jagat kiyen lah kamaling satpame kanggo beli. Dibeli, mari ada di satpam. Akhirnya sing dadi satpam dipecati kabeh karena laka maling. Ya iya, polisi anak pegawian kan mudah-mudah maling. Lamun bawa maling laka kan rada kendo ya pak ya pegawian mungkin. Ya berarti manfaat beli maling. Ya ana manfaat. Gusti Allah. Gusti Allah magawi apa bega manfaat. Beli kaya sampean kegawean apa be yang lampruk wajah maning pun gawe pocoran gawe apa gawe pondok dadi candi lah kesini nonggoni. Iya ya kenapa? Ya tapi kenapa itu dibuat oleh Allah tapi kita tidak boleh melakukannya? Ya itu kan pembuangan, itu kan kotor. Pada karone sampeyan gawe sumur, sawise gawe sumur pasti gawe pembuangan. Setelah jadi pembuangan comberan apa oli anaknya kita adus ning kono. Ya wis mekonon Pak anu. Nah iya segala sesuatu ya Allah yang mencipta. Ana sing dadi maling, ana sing dadi santri, ana sing dadi kiai supaya ana pegaweane. Dadi kiai ning bayur masih akeh wong mabok, masih akeh wong main, masih akeh wong ngadu jago. Alhamdulillah. Loh kenapa? Karena sebagai kiai kamu masih banyak tugas. Lamun ning bayur wonge maine mari kabeh, lah ka wong main, lah ka wong ya mabok, akhire wong bayur sembayang kabeh. Maaf, mari ya dadi kiai ne wis ora kanggo. Ya, makanya jangan sok hebat dong. Bisa nih sampian hebat karena anak wong bodoh nih, anak wong beli bener bisa nih sampian jadi kiai karena anak makmume. Lamun lah ka makmume wonge lah kasing teka arep nyai ini siapa. Makanya bersyukur, disyukuri bae priwen sing manane mekonon jit.
Nah iya king sing tekan pengajian ya golongan masyarakat bayur alhamdulillah wong ngajian kebek ya kebek wingi wayang gak kebek ya angger gini iki sing tekan. Iya iya tak iya ya priwen maning anane kunci. Dia makanya jangan idealis banget hidup tuh. Ya orang Islam tuh harus begini ya memang begitu lamun bisa nggak ya wong luru rabi begini Islamnya kan anak aturannya bagus mencari istri itu yang cantik yang nasabnya bagus iya kan uangnya suki iya kan iya agamane hebat bareng sirani bocah melarat mang saya lihat tipe model kayak ini iya sing wonge ayu anaknya wong suki nasabe bagus agamane hebat indane gelem karo sirako akhirnya paduan tun bae ora olieko ya memang idealnya seperti itu di Islam juga sama orang itu ingin ideal pengen bagus pengen hebat ya pengen makanya aja sok hebat itu yang tidak puasa tuh jangan bicara makanya ini itu ya sirah kiai orelok menggawe ning sawah akhirnya puasanya tutup gak terlaku pegawaian esok ente sahur wiridan tesubuh lembas dedos geletak tubuh tangi-tangi adan tuhur iya kan ados ngimami duhur ngaji angin seleber ngantuk maning tangi asar jam 4, 5, 6 puasane mung 3 jam beli kuat kajar karo kampak ya hari jewong tani esok wis tangi mangkat ning sawah ngarit pragat ngarit ngunjal pragat ngunjal ngrabak pragat kun ngunjali pari mengajikan nyatu masih puasamu lebih hebat bro. Mantap. Saya lebih hormat dengan Anda yang masih menjalankan puasa dengan aktivitas yang begitu padat. Baka kiai puasa mau orang aneh, Pak, adalah kepegawaian yang saya acungi jempol itu adalah para petani yang masih bertahan dengan puasanya di saat terik matahari. Kan ketika ditakokakan Kang, ketika saya nggak kuat boleh nggak buka? Boleh, tapi harus dicatat. Akhirnya kita membolehkan daranane ngenteng-ngenteng akan hukum. Ya tutu ngenteng-ngenteng akan Pak. Ya tapi dalam pikiran perjalanan bayangin, kenapa dalam perjalanan orang boleh berbuka, hari waya derep belum dibuka, arep mateni wong tesirap. Mantap bro. Jadi daripada tidak sama sekali masih mending ya wis bokat beli kuat buka, tapi catat berapa hari kamu bocor di dalam Ramadan. Engkau nih saurana kapan nyaure begitu zakat entes tandurlah kepegawaian puasa hitung-hitung nyuda pangan semono enak. Islam itu simple, kalian bikin susah dengan sendirinya kok. Beli kuat Gusti Allah orang kecemor apa weru Gusti Allah ega sira beli kuat kok. Tuli buka asal dicatat berarti ki utang ki Gusti. Kalau Gusti Allah kena utang-utangan ya oli. Engkone nyaur aja ditumpuk nyaur. Kuno sampai tekan ketemu karo puasa maning durung nyaur. Anak maning ning kene kok. Ake. Lah ora kanda ari ake makone tersinggung lah. No makane jadilah manusia-manusia yang cerdas. Dia nak kene harla ini supaya apa? Supaya enggak cerdas. Ternyata orang tua kita itu bukan orang tua sembarangan. Mendidik kepada anak cucunya, cuman anak cucunya ini sudah dijejali dengan keilmuan modern, keilmuan baru yang mempunyai prinsip bakal beli menggawe, bakal beli mola, konene laka rezeki. Ini kan pemahaman dari luar masuk ke bangsa Indonesia. Bahkan Indonesia mah yang penting menggawe ini ya dengan cara apapun yang penting halal.
Ya, nah iya makanya diciptakanlah bagaimana kita umat Islam ini menjadi orang yang cerdas. Kenapa? Karena orang yang cerdas ini, orang yang beriman itu adalah manusia yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ya karena jelas Allah menyatakan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang yang beriman, Allah akan mengangkat derajatnya orang yang berilmu. Maka harlah yang kita bicarakan adalah bagaimana dulu orang tua kita memegang teguh ajaran agama Islam. Merang sepian anak putune harus pada bedal yang ngaco. Di antara warisan orang tua kita itu tinggal satu warisannya tuh. Masa aja Kang Sok sampeyan diwarisi tanah wis entok kabeh ora. Sawah didoli, karang dicacak. Sekarang tinggal apa warisan dari Prabu Singa Perbangsa? Tinggal satu warisannya, warisan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pun sudah banyak ditinggalkan oleh anak cucunya. Warisan sawah, prakak warisan dunyan tok. Kerise bempu melesat mendi buyute sambian. Keris hebat penghargaan dari wilayah Mataram diberikan kepada Prabu Singa Perbangsa pada waktu itu. Keris apa aja Kang bulat tanah deh ya? Itu keris hebat diberikan dari Mataram ke wilayah Cilamaya untuk kehidupan masyarakat Cilamaya sebagai bentuk penghargaan. Kenapa? Karena Singa Perbangsa berhasil memukul mundur VOC pada waktu itu. Wong tuanya kita wong hebat wah, VOC dimpos be kabur. Ya kenapa? Ya karena dia berpegang dengan ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang kenapa sekini tidak menjadi hebat? Karena kita anak cucunya sudah melepaskan ajaran itu. Wis jarang wong belajar, wis beli yang wiridan. Wong wiridan ku Kang blenak, atis. Ya orang melakukan kejahatan juga sama. Wa in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun. Kalau engkau merasakan sakit dalam mengajarkan ajaran agama Islam, dalam menerapkan praktek ajaran agama Islam, mereka yang membuat kemaksiatan juga sama merasakan sakit seperti dirimu kok. Untangi bengi ku Kang atis blenak. Ya sampean atis blenak kader kongkon dodok, bak mikir maling ayam, sok bayangaken. Sok pada beli sampean tahajud karo maling ayam tangine. Pada maling ayam mengenteni majikan turu jengak jenguk jengak sakit enggak maling ayam tuh. Ketika mereka melakukan kejahatan sama sakitnya dengan kamu yang melakukan kebaikan. Kiai mengajarkan kepada para santri, banyak yang mencemooh, banyak yang menghujat, kiai sesat, kiai kafir, kiai PTB. Itu kan banyak ya kan tantangannya. Apa bandar narkoba mereka berjalan tanpa tantangan? Pada baik tantangannya musuhan antar bandar taruhannya mati serok ukurannya ke kiai Malaka sing taruhan mati paling disindir. Iya kan, orang yang melakukan kejahatan sama mereka juga merasakan sakit, mereka juga merasakan ditekan. Mereka yang mengedarkan barang-barang yang dilarang oleh agama, apa mereka tidak berhadapan dengan polisi? Tapi kiai wong wiridan anak sing berhadapan karo polisi, malah polisi yang ngeguyu kita pemikin mah. Mereka harus berhadapan bukan hanya dengan hukum agama, tapi juga dengan hukum negara. Tapi kamu yang melakukan kebaikan, kamu tidak berhadapan dengan siapapun, tapi berhadapan dengan kemalasan dirimu sendiri. Yang saya khawatirkan kan besok di alam akhirat kan dia depakannya karo maling yang gelengan sira tahajud maling bengi-bengi wis tangi atis-atis malah dirubung lamuk kin mah bakal ditangkap digebukin wong. Kenapa kamu malas tahajud kader orang digebukin wong orang pak kader modalnya mung dodok. Nah terus tidak ada ceritanya dari zaman dulu terus wong wiridan bangkrut kok.
Ngampean orang modalan maning tinggal kari ngadep ning Gusti Allah, bakal dibayangaken karo wong obor kodok arep mangkat gak kudu modalan, Mbak, tuku karbite, tuku rotine, tuku udute, muter-muter ning sawahe wong, sawengi-wengi kadang-kadang ora uli. Ampian Mbak tinggal kari tangi banyu wudu dodok ilonglo 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 ngantuk kena ngiler kena sira. Tetuman yang bawa menusa kayak gini. Nah iya, ketika engkau merasakan sakit dalam melaksanakan kebaikan, mereka yang melakukan kejahatan juga sama kok. Makanya jangan pernah takut, jadilah orang yang cerdas. Ketika imannya kuat, kecerdasannya meningkat, maka hidupmu di atas rata-rata dari kehidupan manusia. Aneh bakal wong imannya kuat, ilmunya kuat, menggawennya santai, ora sasah, wah. Ada gelang-geleng memangannya lagu dendeng. Ya kenapa? Imannya kuat, ilmunya kuat. Tapi serok bakal wong imannya laka, ilmunya laka, ya menggawennya jedel kayak kitiran. Unjal-unjal engkak-engkuk mangan yang berlagu kerupuk. Ya kenapa? Karena pasti beda orang yang beriman, orang yang berilmu dengan orang yang tanpa iman, tanpa ilmu. Ya tapi kerja macam kang pada bagian kerjanya pada bakal beli duwe ilmu masang cara. Kalau tidak punya ilmu kerjanya kerja keras. Kalau yang punya ilmu kerjanya kerja cerdas. Kalau yang punya iman dan punya ilmu kerjanya kerja ikhlas. Bayarannya ya beda. Pekerja keras bayarannya hanya tibang pas. Pekerja cerdas bayarannya akan lebih luas. Kerja ikhlas bayarannya tidak terbatas. So pokoknya dicatat nunggu status mak. Aja pun masa status tengah yang wongi lapar, ada yang bisa delivery nggak enak temu. Coba status kucing rada berkelas kak. Kerja keras hasilnya tibang pas, kerja cerdas hasilnya tidak terbatas, kerja ikhlas hasilnya lebih luas. Buktinya aja kan, sok bakal pengen bukti orang yang bekerja keras esok-esok wis mangkat mengsawa derep karo rabine bratak gruduk pragat ngarit ngunjal pagat ngunjal ngrabak pagat ngrabat dicatoni pari semana ngundung-undung akeh wayanya tuh memongoli sekintal. Ya kan akeh cekang sekintal akeh leban dine yo gak kawaya didol sekintal 300 luwi bae 400 ku garing wah bakal masih teles mah diwawa 350 ora ya kan ake leban dine begitu ditimbang balik oleh 350 gemuyuk wong loro begitu tekan ngomah greot manjing ning omah lis undangane bisa nepapat luwi tak kurang ya kurang, ya itulah kerja keras hasilnya cuma tibang pas dan dia duit ke duit Jerman dijejer-jejer ambil dewek beli ketuman mantap. Ya itu pekerja keras ya boleh jangan kita medudu wong tani ikut proyek sok meluaning proyek ngunjali waktu sing dhuwur truk diudunaken pira paling sedina 200 gamangan dewek pun benar tapi suruh kerjanya kerja cerdas senajana sekalipun sama ngangkat batu tapi orang cerdas sekali angkat batu bayarannya bukan ratusan ribu tapi jutaan. Apa bakal wong cerdas cekang ngangkat batunya gede-gede beli malah cilik batunya kok sekakangnya pentol kerek lo kenapa bayarannya jutaan karena yang dia angkat itu batu ginjal. Anjir mantap. Bakal ngangkat batu ginjal bayarnya jutaan tak apa ribuan tak jutaan. Ya kenapa? Karena dia kerja cerdas loh. Kalau bekerja cerdas ya subhanallah bayarannya lebih luas. Ngangkut kayu sing apa watu sing gede-gede bayarannya 200.000 ngangkut seperti yang pendol kerek 2 juta. Iya
kun kula mun beli nggo laser puluhan juta. Oh ya iya kerja cerdas. Sira mbok ora cerdas ngemek bokonge wong wadon ditampeki lakine sih. Tapi bakat dokter si ngemek malah gemuyu. Yo ngarepan disuntik. Yaitu orang yang kerja cerdas. Ya iya bisa jatuh atuh ning kene sing tekake wong cerdas kabeh kah ana wong gobloke beli. Ya iya jelengan bae tempat dodoke. Sing ora pati pinter mah teka meneh ku ana undangane. Ya lah kak, tapi takon Pak Kapolsek, ana beli paundangane Pak. Ya ana, da wong cerdas ngarep mah. Lah sini beli ya maaf sampean ki diundang beli apa beli kaderkan dalam pengumuman maning pelang anak iya itu mayu disira ayo ka mangkat ya anak sing bayar ya lah kata dewek balik dewek. Tapi orang cerdas ya beda wa dodoke di ngarap delengan minumnya ki botolan Pak. Jaburi anak piringi sekiranya kono batu balang-balang akan jabur. selalu beda perangkat acara sampean ya bubar pada balik, tapi yang datang dengan ilmu yang kok dikit. Lu siapa? Tukang son apa begitu selesai gage balik kok dikit durung berangkat tahu panjere bae jadi gitu. Termasuk tukang sotik, iya kan? Nah iya, kayak kenapa? Karena dia diundang dengan ilmunya, balik yoli bayaran. Ya iya, tukang son yang gelendong apa kita masih dibayar ke masangi son, masangi panggung, munjal salon. Kok justru duduk ning kursi tekang gak apa? Mikir kita salon-salonnya kita aja kok sih ngomong tukang son ngomong dengan kita mah. Ya kan beda, dia kan kerja cerdas, ya kita kerja ikhlas, bayarannya tidak terbatas. Nah ya tukang son mah bayaran anak batas berapa aja sonnya kan ditulis kwetansi mentok paling pas karo kwetansi, kadang-kadang mau dikurangi ya masa pengajian kudu semono. Mati langsung. Mati mikir. Cek beli nih mana? Orang sewa tuh apa tukang son? Ini malah kemuyu baik sih mau. Iya saking anunya mana nenggang wajah mati ya. Ya yakinkan sebagai gambaran orang ya. Iya anak sing kerja keras, anak sing kerja cerdas, anak sing kerja kelas kerja cerdas, tukang kamera, tukang sound. Tapi ya maaf bayarannya terbatas sesuai dengan kwitansi, bahkan bisa jadi kurang. Masa kok pengajian pada bayar karo wanu orang tukang sound itu tukang syutingnya ya pada ya wiki mau syuting wayang masa kim syuting pengajian pada baik betul ya kenapa? Karena tukang syuting dia datang dengan ilmu bagaimana mengambil gambar yang bagus, apa maning lamun di live nganggone komputer deleng posisine berapa kecepatannya ketika di bawah 10 Mbps nggak mungkin naik 1080 paling 480 mentok 720 ya paling red ditanjak na 2.000 lumayan Nah iya kenapa ya karena orang yang berilmu itu bayarannya di atas rata-rata ya bakal wong biasa ya bayarannya umum bro nang dagang serabi sing dagangan SD beli tutup paling serabine rega 2.000 benar 2.000 serabi bayur
Iya ya kan bakal serabi 2.000 kan bakal melumar 2.000 mengkur batang ibu aja. Ala kemuyu. Kita salah kan ngomong. Ya kan serabi rega 2.000, bakal 2.000 kan berarti melumar 2.000 mengkur batang ibu. Ya kan loro wah bakal mengkur yang ngadu jika memikir. Ya kenapa serabi ini rega 2.000? Karena sing dagangannya di SD beli tutup. Suruh sing dagangannya sarjana. Ya subhanallah wah bisa 50.000 serabi siji. Sampian gawe sambel ora payu jadi terna ning Indonesia. Tapi sambel sarjana laris. Apa bakal sambel sarjana sedep bakal urusan sambel sedep masih sedep ke SD beli tutup nyambel. Wong bayur ku sing SD beli tutup sambelnya ki sedep-sedep, sambel kacang enak, sambel terasine enak, sambel gowange enak. Mung sayang sambelnya SD beli tutup. Maksudnya nyambel dinakin seminggu ki mampu. Makanya beli bisa didol ning Alfamart, beli bisa didol ning Indomaret. Di warsini di sambelnya sedep, bagian warsini sambelnya sedep kelaka ning Alfamart kusok pancing anak sambelnya warsini ya laka. Iya. Tapi bakal sing nyambelnya sarjana sambel apa aja kang saos sedep beli orang sedep-sedep pak. Tapi se-Indonesia wong dagang saos benar hanya sekedar modalan sambel bisa jadi wong suki. Sudah mah sambel sedep angger melarat bae SD. Saya iya sumber keilmuan itu Islam. Wong Islam dijeboli cerdas ya remek. Duh, semua keilmuan itu dari Islam. Termasuk ilmu polisi mengadakan investigasi. Sumbernya dari mana? Dari Al-Quran. Dari mana berawal? Dari zamannya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dipateni ning adi-adiane kan, dikeropok ning adiane, dicemplungaken ning sumur. Akhirnya sedulure kan gawe drama bahwasanya Yusuf dimakan oleh serigala. Maka untuk meyakinkan Yakub sebagai bapak bahwasanya Yusuf itu sudah mati, maka bajunya dilumuri darah untuk dilaporkan kepada bapaknya. Akhirnya begitu golongannya sedulur Yusuf laporan bapak Yusuf wis mati pakai delengen klambine wis geti kabeh. Nabi Yakub tuh orang cerdas ya kemoyo hebat. Ternyata serigala tuh sopan banget. Maksudnya aja pak, mangsa iya Yusuf dipateni klambine itu dari dikit. Loh kenapa? Karena ternyata klambine Nabi Yusuf gila kasing soek. Tapi banyak darah di situ. Nggak mungkin kalau ini dimakan serigala pasti kelambi pada soek. Kima kelambine butuh ake getie, berarti ini ada unsur rekayasa. Ini yang menjadikan ilmu investigasi para polisi. Ketika Nabi Yusuf difitnah oleh Zulekho, ya kan, ya Yusuf telah memperkosa saya. Akhirnya bagaimana untuk membuktikan? Kita buktikan yang sobek dari baju Yusuf itu yang depan apa yang belakang.